Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda yang kamu rasakan ketika mantan ini masih rezekimu atau masih jodohmu. Nah, jadi ketika perpisahan itu bisa saja akan terjadi. Orang yang saling mencintai, saking cintanya malah berpisah, ya. Cemburu berlebihan itu juga bisa menyebabkan orang berpisah, padahal sama-sama mencintai. Ketika mantan mengkhianati kita, kita merasa kecewa, itu perasaan yang wajar dan manusiawi, tetapi juga kita merasakan sesuatu bahwa perpisahan ini adalah ujian kesabaran kita. Dan kita meyakini bahwa sesulit apapun jalannya, dia akan kembali karena dia adalah jodoh sejati. Nah, jadi ketika mantan ini masih jodoh kita atau masih rezeki kita, ada 3 hal yang akan kita rasakan. Perasaan yang betul-betul natural, tidak bisa kita paksakan. Perasaan yang tidak bisa kita rekayasa. Ya, misal sebenarnya kita ragu-ragu sih, tapi kalau kata orang begini, kita akan ikut. Oh iya, saya merasakan itu juga. Nah, itu namanya kita merekayasa perasaan kita. Dan kitalah yang paling tahu sejujurnya apa yang kita rasakan terhadap mantan pada saat ini. Jadi ada 3 hal ya yang kita rasakan. Yang pertama, perasaan cinta kita kepada mantan itu sama sekali tidak pernah pudar, tidak berkurang, dan juga tidak berubah. Ya. Banyak orang setelah dikhianati oleh mantannya, pada saat perpisahan itu terjadi pakai nangis-nangis, pakai drama, pakai histeris, pakai teriak-teriak, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah berpisah 2 minggu, dia sudah bisa menggandeng orang lain. Ya, ada yang seperti itu. Ada pula orang yang ketika perpisahan itu terjadi, dari cinta banget berubah menjadi benci banget, jadi memusuhi, sehingga itu juga berpengaruh kepada doa-doanya. Kalau kemarin pada saat bersama, dia mendoakan agar orang yang ia cintai ini selalu baik-baik saja, ya. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, nah itu dia, doanya kemudian jadi yang serba luar biasa, saudara. Dia berdoa agar mantannya bangkrut, dia berdoa agar mantannya penyakitan, dia berdoa agar mantannya jomblo selamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dia lupa bahwa mantan mengkhianatinya, maka karena pengkhianatan mantan itu, doanya menjadi mustajab, menjadi terkabul, ya kan? Seharusnya ketika dia menyadari betul bahwa doanya mustajab saat ini, dia seharusnya berdoa yang baik-baik. Dia berdoa agar mantannya sadar, dia berdoa agar mantannya kembali. Tapi ya kalau dia berdoa agar mantannya menjadi jomblo selamanya, ya doanya tetap akan terkabul. Ya, yang berarti
mantan tidak menikah dengan orang ketiga, mantan tidak akan mendapatkan penggantinya, sekaligus ya mantan juga tidak akan pernah kembali kepada dia. Jadi doa orang yang terzolimi itu yang harus disadari adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, ya. Nah, jadi yang kita rasakan, perasaan cinta kita tidak berubah menjadi benci, ya, sehingga doa kita untuk mantan ya tetap doa-doa yang baik, ya. Doa agar dia kembali, dan doa agar dia sadar, serta doa agar dia menjadi jodoh sejati. Yang kedua, tanda yang kita rasakan, ya, kita tidak pernah mengeluh, ya. Apakah mengeluh dengan pengkhianatan mantan? Mengeluh itu termasuk curhat, itu juga keluhan, ya. Mengeluh apakah doa kita agar mantan kembali kepada kita kok tidak kunjung terkabul juga, ya. Dan keluhan-keluhan lainnya, kita tidak pernah mengeluh, ya. Jadi keluhan itu yang menjadi penyebab tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa, ya. Nah, kita tidak pernah mengatakan demikian. Tidak pernah kita mengatakan, aduh capek ya sudah berdoa, kok enggak terkabul juga. Ah sudahlah, enggak usah berdoa lagi, toh berdoa dengan tidak sama saja, sama-sama tidak terkabulnya. Nah, itu namanya keluhan-keluhan. Dan kita tidak pernah mengeluh jika doa kita sampai saat ini agar mantan kembali belum terkabul. Nah, kemudian yang ketiga nih yang paling penting, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Yang ketiga, yang paling penting kita rasakan adalah bahwa keyakinan kita hakul yakin, kita yakin seyakin-yakinnya. Kita yakin bahwa mantan akan kembali. Kita yakin bahwa mantan adalah jodoh sejati kita. Kalau Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa kembali bersama lagi setelah terpisah, maka wajar saja jika mantan itu adalah cinta sejati dalam hidup kita dan kita menjalani ujian kesabaran untuk menunggu dia kembali. Dan seiring perjalanan waktu, bukan keraguan, tapi justru keyakinan yang bertambah di dalam hati kita bahwa inilah jodoh sejati kita. Ketika kita yakin bahwa mantan itu adalah jodoh sejati kita, itu juga sekaligus pertanda bahwa doa-doa kita
terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Kalau yang kita rasakan keraguannya yang bertambah, maka itu tanda bahwa mantan bukan jodoh kita. Tapi kalau yang kita rasakan keyakinan kita yang bertambah, ya, perasaan yang murni, tidak kita rekayasa. Jadi orang bilang, kamu yakin enggak? Sebenarnya kita ragu. Tapi karena yang bilang ini tanda mantan itu jodohmu kalau kamu yakin, kita bilang, saya yakin kok. Nah, itu artinya kita merekayasa perasaan kita. Ini enggak. Ya. Perasaan itu betul-betul murni, betul-betul jujur. Ya, bahwa kita yakin dia adalah jodoh kita. Nah, kalau 3 hal ini kita rasakan, insya Allah sesulit apapun jalannya, mantan akan kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.